Halo Sobat IT, jumpa lagi dengan saya, Fai, di Ngelotok IT bersama Cloud Talks. Oke, di episode kali ini, kita akan diskusi mengenai cara mengamankan bisnis dengan cloud backup berbasis Veeam. Dengan siapa? Tentunya dengan the one and only Kang Aditya Irawan, selaku Cloud Product Architect dari Arupa Cloud Nusantara. Oke Kang, jumpa lagi nih. Kita sebelumnya di episode 1 membahas tentang lisensi dari VMware by Broadcom. Nah, kali ini kita membahas tentang cloud backup dari Veeam. Nah, seperti yang Sobat IT tahu, perusahaan backup itu ada banyak ya. Salah satunya adalah Veeam. Nah, Veeam ini merupakan salah satu dari solusi yang Arupa tawarkan kepada klien-klien ya, seperti itu. Pengen tahu Kang, kira-kira untuk pertanyaan pertamanya, kita ngomongin tadi tentang cloud backup. Sebenarnya apa sih Kang pengertian dari cloud backup itu sendiri? Jadi sebenarnya backup itu kan kita memiliki cadangan data ya. Jadi ada data aslinya, kemudian kita punya backupnya. Nah, kita biasa sebut cloud backup itu kalau hasil backupnya, si cadangan datanya tadi, kita simpan di cloud. Jadi bukan di on-premise kita atau bukan di hardware. Kita. Ya, jadi datanya ada di suatu tempat lah. Berarti penyimpanan datanya ada di tempat lain ya, bukan di on-premise ataupun di hardware dari suatu perusahaan yang ada di situ. Betul. Seperti itu simpelnya ya, Sobat IT. Dan pengen tahu Kang, kira-kira bagaimana cara kerja dari cloud backup itu sendiri? Jadi pertama-tama untuk bisa melakukan cloud backup, kita harus punya software backup yang punya kemampuan untuk menyimpan backup di cloud. Nah, kemudian selanjutnya kita juga punya langganan layanan penyimpanan data di cloud tadi ya. Jadi tergantung pada software apa yang kita gunakan, nanti langganannya juga harus berkaitan dengan itu. Terus yang ketiga ya, selanjutnya kita melakukan backup seperti biasa. Tinggal medianya diganti dari yang media biasa di on-premise, kita ganti ke media yang di cloud itu. Oke Kang, kan itu udah dikasih tahu ya tadi, kira-kira bagaimana cara untuk menggunakan cloud backup-nya ya. Tapi di sini, kira-kira jika suatu perusahaan masih menggunakan penyimpanan data atau backup di on-premise, gitu kan, paling menggunakan apa ya, hardware seperti flash disk gitu kan, kemudian menyimpannya melalui hard disk gitu. Nah, kira-kira biar mereka tahu dan bisa moving ke cloud, apa saja sih Kang manfaat dari penggunaan cloud backup ini, khususnya di bisnis suatu perusahaan? Iya, jadi memang sebenarnya mekanisme atau metode backup yang baik itu, kita tidak hanya sekedar punya satu backup. Minimal kita punya 2. Jadi itu kalau kita sebut prinsip 321. Jadi kita ada 3 data. Yang pertama itu data aslinya, kemudian 2 backup. Kemudian 2 itu ada di 2 media yang berbeda. Kemudian satunya adalah paling tidak satu data atau satu backupnya itu ada di tempat yang terpisah atau kita sebut offline backup. Sebelum ada cloud backup, perusahaan itu bisa memiliki offline backup dengan cara menyimpan media hasil backup di tempat lain. Biasanya di suatu safe deposit box di bank atau menggunakan layanan perusahaan yang akan menyimpankan hasil backupnya mereka di lokasi mereka. Tentunya harus lokasi yang aman karena ini adalah data perusahaan dan juga harus dalam suatu environment yang terjaga. Jadi jangan sampai si media backupnya itu sampai rusak. Jadi percuma kita punya data di offsite, tapi kalau kita mau gunakan ternyata rusak. Nah, dengan cloud backup ini mereka bisa dengan mudah memiliki offsite backup tanpa harus mentransfer atau memindahkan secara manual, fisikalnya. Jadi kan
physical backup dulu mungkin kita pakai tape ya, disimpan di tape, nanti tape-nya disimpan di tempat lain. Nah dengan itu berarti mereka kan harus manage tuh tape-nya, kemudian lokasinya mau di mana, harus pilih yang aman. Nah sekarang dengan cloud backup cukup dikonfigur dari software backupnya, lalu pilih mau layanan cloud storage yang mana yang digunakan. Oke. Jadi sangat mempermudah perusahaan untuk bisa memiliki offset backup. Oke. Nanti apa fungsi si offset backupnya? Ya salah satunya kan kita tidak bisa menjamin on-premise kita akan selalu aman ya. Jadi kalau kita cuma simpan backupnya di on-premise, kalau ada apa-apa dengan si on-premise-nya, backupnya hilang juga, terus kita mau restore dari mana? Oke, gitu, paham. Di sini Sobat IT, tadi penjelasan dari Kang Adit ya. Yang menarik adalah tadi ada metode, mungkin saya bisa bilangnya best practice ya Kang ya. Metode paling gampang pakai jari nih Sobat IT, 3, 2, 1. Sebenarnya ada lebih dari 3, 2, 1 Kang ya, yang terbaru. Coba mungkin kita membahasnya yang simple dulu, 3, 2, 1. Simpelnya tadi adalah suatu data harus punya kopian 3. Kemudian disimpan di 2 media yang berbeda. Kemudian 1 wajib adalah di tempat lain atau sebutannya offline ya. Offline atau offsite. Offline atau offsite, betul. Nah, di sini jadi suatu bisnis itu harus menerapkan 3, 2, 1. Jadi ini kalau kita ngomongin angka ya, kan 3, 2, 1 harapannya Sobat IT ingatnya ke Arupa dan Zetagrid ya gitu kan. Nah, di sini tadi adalah 3 harus punya 3 kopian, 2 di medianya ada 2 jenis, yang 1 harus offsite atau di luar kantor. Nah, di sini karena kita membahas tentang cloud backup, di luar kantornya itu adalah ke cloud ya Kang. Nah gitu, jadi sudut pandangnya adalah jika ketika on-premise ada kenapa-kenapa atau datanya rusak atau hilang, suatu perusahaan butuh urgent untuk running data lagi, itu sudah ada data backup offsite, yaitu di cloud ya. Betul. Point of view-nya adalah kenapa Kang suatu bisnis membutuhkan cloud backup tadi. Mungkin udah ke-spill sedikit ya, ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan mungkin bisa membantu bisnis dengan cepat, tapi paling urgentnya apa sih Kang yang kita rasakan gitu kalau misalkan cloud backup dipakai bagi suatu bisnis? Iya, jadi yang terutamanya sekali ini sangat mempermudah perusahaan untuk bisa memiliki offset backup. Jadi dengan effort seminimal mungkin mereka sudah memiliki offset backup, dan kemudian pada saat dibutuhkan, kalau misalnya dulu sebelumnya kita menggunakan tempat penyimpanan di luar, itu mungkin waktu untuk kita mengambil kembali datanya ya. Apalagi kalau misalnya di bank kalau kita bukan customer yang VIP banget, kan kita nggak bisa tengah malam minta saya butuh buka safe deposit box-nya. Nah, kalau cloud backup 24/7 kapan saja kita butuh, datanya bisa kita tarik. Oke Kang, berarti di sini sangat jelas bahwa perkembangan teknologi nih Kang ya, sejalan dengan perkembangan teknologi yang dulu orang mau ngambil backup mungkin harus menuju suatu tempat, kita proses jalan kaki, jalan, naik mobil atau motor. Sekarang dengan cloud backup, sebenarnya perpindahan data itu bisa kita lakukan dengan HP atau laptop gitu ya Kang ya. Misalkan kalau laptop, HP mungkin kita minta kontak dari tim servicesnya ya gitu kan untuk bantu backup, ataupun dari laptop kita bisa akses sendiri. Berarti di sini adanya kemudahan ya Kang ya, bagi suatu bisnis jika menggunakan cloud backup gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah di sini berbicara mengenai cloud backup tadi kita udah bilang dan ada beberapa best practice, kemudian ada keuntungan-keuntungan jika menggunakan cloud backup. Tapi di sini sebagai calon leader ya di dunia IT, kita tadi ngomongin tentang backup. Itu berarti masuknya ke data protection. Iya, maksudnya si Veeam itu leader dalam data protection. Jadi kalau kita lihat biasanya perusahaan kan cari produk, mereka cari referensi nih. Nah, ada yang namanya Gartner Magic Quadrant. Jadi Magic Quadrant itu kita bisa lihat apakah perusahaan yang mau kita pakai itu dia posisinya leader atau contender. Nah, jadi Veeam itu sudah beberapa tahun dia selalu dalam leader quadrant. Leader quadrant ya. Makanya di data protection ya Kang. Di data protection. Jadi makanya kalau perusahaan ingin memilih software backup, nggak akan salah kalau milih Veeam. Oke. Nah,
kenapa Vim bisa sampai jadi leader? Nah, itu karena mereka memang dari awal sudah termasuk pionir untuk proteksi data yang ada di virtualisasi. Jadi sebelum ada software lain yang concern untuk membackup data di virtualisasi, Vim sudah mulai itu. Dan kemudian mereka terus berinovasi dan memang sampai sekarang masih termasuk leader dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Ya Kang, yang saya tahu Vim merupakan salah satu leader dalam data protection. Kemudian kelebihan apa sih atau manfaat apa yang ditawarkan oleh Vim sebagai leader dalam data protection untuk cloud backup? Buat yang belum menggunakan Vim, tentu pertama-tama mereka harus coba dulu nih. Sebenarnya Vim itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Terus kemudian setelah mereka familiar dengan Vim, jadi Vim ini ada trial lah ya. Jadi dengan trial itu mereka bisa familiar ya dengan Vim. Kemudian mereka lihat ke infrastruktur mereka, bagaimana Vim bisa diimplementasikan di environment mereka. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau mereka ingin satu step lebih lanjut menggunakan cloud backup, mereka perlu cari provider yang menyediakan cloud storage untuk cloud backup tadi. Oke, jika ingin menggunakan cloud backup, biasanya harus kemana nih Kang nih? Biar Sobat IT tahu lah gitu. Iya. Zeta-Grid ya memiliki layanan untuk menerima data dari Vim tadi. Jadi kita punya layanan yang namanya Vim Cloud Connect Backup. Jadi dengan Vim Cloud Connect Backup itu dari Vim Backup, baik yang menggunakan Vim Backup and Replication ataupun mungkin ada Vim Agent di server mereka, itu bisa dikirim ke Zeta-Grid. Oke. Jadi Vim Cloud Connect Backup itu memiliki keamanan di transmisi datanya. Jadi data yang terkirim dari server sehingga sampai ke Zeta-Grid itu akan terencrypt. Dan kemudian Vim juga punya feature untuk melakukan enkripsi terhadap hasil backup. Jadi bahkan tidak kami Zeta-Grid selaku operator bisa melihat hasil backup yang dikirimkan ke kami. Oke, noted. Jadi sebenarnya Sobat IT, di sini jika ingin implementasi cloud backup dengan Vim, simpelnya adalah hubungin Arupa dan Zeta-Grid ya? Iya. Oke, gitu. Oke, Sobat IT, itu merupakan pembahasan kita di episode 2 kali ini bersama Kang Adit. Dan di mana harapannya Sobat IT bisa tahu nih, jika butuh backup, tentunya dan cloud backup, bisa menghubungi tim dari Zeta-Grid dan Arupa. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya, mungkin kita akan bahas tentang disaster recovery.